apapun paparan Bapak, saya akan tanggapi sesuai kemampuan saya ya. Dan saya tidak akan menanggapi kalau itu bukan bidang saya. Saya katakan saya memiliki ilmu komunikasi penyiaran Islam. Dan saya sarjana sosial juga. Silakan Pak, 2 menit dari sekarang. Jadi ini kan kita kan, ini Ibu dari mana? Dari Malaysia ya? Oke, kita kan dari Indonesia ya. Kita ini Indonesia adalah negara hukum, artinya berdasarkan hukum, ya. Kita dididik mulai dari kecil sampai dengan besar, selalu kita orang Indonesia itu silaturahmi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun identitasnya, tetap kita adalah satu keutuhan, yang dimana kita lahir di bumi Ibu Pertiwi, ya. Jadi kalau kita beranggapan agama ini, ya agama ini, sebenarnya agama tidak menjamin orang, ya, masuk ke surga. Agama hanya memberikan suatu pandangan, filosofi, kepercayaan, ya. Tapi kalau untuk kita menganut suatu agama, ya, untuk kita supaya bisa masuk ke surga, saya kira itu ibaratnya suatu yang bisa dikatakan dalam ilmu sosiologi bayangan. Tapi yang memastikan orang untuk mencapai suatu, ya, dia bisa sampai ke sana, yang pertama adalah akhlak, perilaku, ya. Jadi walaupun kita mencemooh agama ini, ya, suku ini, ya, kalau akhlak kita, ya, tidak baik, tidak benar, saya kira, ya, apapun agamanya memang nggak pantas. Kita mau menyalahkan ini, ya, ya, kita mau salahkan agama ini, saya kira tidak benar, tidak baik, ya kan. Jadi kita ini, ya, harus bisa bergandengan tangan. Oke, ya. Waktunya sudah habis, Pak. Oke. Saya tanggapi langsung ya. Pertama, mungkin Bapak tidak tahu kalau ini ruang pribadi yang dijadikan ruang umum untuk dialek lintas iman. Mungkin Bapak tidak tahu itu. Maka di sini kami para muslim dan muslimah sedang memaparkan hasil kajian dan temuan-temuan kami terkait ilmu pengetahuan yang terikat dengan dunia akademik, diizinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat kita bersama. Coba Bapak baca Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Ada izin untuk beropini, izin untuk berpendapat, bermusyawarah, izin untuk memeluk agama tertentu. Ini salah satu tempat ini, kenapa kami buat? Karena kami mengimbangi ruang-ruang Kristen yang telah menghujat dan menista agama kami, membahas agama kami tanpa metode ilmu. Maka kami mengimbangi itu dengan cara yang jauh lebih baik, belajar dulu baru kami berbicara seperti saya. Saya contohnya dan Yonatan Nandar. Nah, lalu Bapak mengatakan tadi, mohon maaf, statement Bapak kami tidak bisa sepakat. Saya nggak tahu Bapak dapat ilmu dari mana sebagai seorang sosiolog. Bapak seorang sosiolog membawa ranah teologi lalu membenturkannya dengan dunia sosiologi. Bapak bilang agama tidak menjamin keselamatan, sementara Bapak Katolik. Kalau memang Bapak percaya agama tidak menjamin keselamatan, Bapak harusnya nggak beragama. Ya, cuma kan saya bilang tadi. Saya kan tadi nggak motong Bapak pas Bapak bicara. Nah, oke. Saya tadi nggak motong. Ada dalam diskusi kan kita saling mendengarkan, apalagi akademisi. Oke. Nah, dan Bapak mengatakan agama tidak menyelamatkan. Justru saya tahu itu bertentangan dengan Matius pasal ke-5 nomor 20 ketika saya pelajari. Bertentangan dengan Quran saya loh. Sebagai orang beragama itu menentang isi Quran saya. Inna dinna indallahil Islam. Setahu saya dalam kaidah bahasa Indonesia, agama itu artinya adalah tidak gama kacau, atau apa yang diturunkan kemudian supaya kita tidak kacau. Sistem kepercayaan secara terminologi adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Lalu Bapak bilang tidak menyelamatkan. Wah, kalau begitu Katolik tidak membawa keselamatan, Protestan tidak membawa keselamatan. Itu konsekuensinya. Dan mohon maaf, jangan tuduh Islam tidak membawa keselamatan, Pak. Kalau Bapak bilang agama tidak membawa keselamatan, Bapak sedang menuduh agama Hindu tidak menyelamatkan orang Hindu. Agama Buddha tidak menyelamatkan orang Buddha. Agama Islam tidak menyelamatkan orang Islam. Maaf.
Itu mengeneralisir. Kalau Bapak katakan Katolik dan Protestan tidak menyelamatkan, kami tidak terganggu. Tapi kalau bilang agama loh, Islam agama, Hindu agama, Buddha agama, jangan bawa-bawa yang lain. Ya, ini klaim bombastis yang merusak keutuhan negara kita. Oke, ini yang saya bawa ya. Ada pernyataan bahwa agama tidak menyelamatkan, justru Yesus mengajarkan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya agama itu menyelamatkan, apalagi hidup keberagamaan. Silakan Pak. Oke ya, Pak tadi kan saya mulai. katakan sama Ibu ya, agama nggak menjamin ya, tapi perilaku, tingkah laku itu yang menjamin Anda ke surga Bu ya. Contoh, ada bom Bali. Ya, ada di mana-mana bom. Ya, kebetulan agama A. Apakah Ibu bisa jamin orang itu bisa masuk surga? Apakah agama itu bisa jamin orang itu masuk surga? Tentu tidak, Bu. Saya orang Kristen Katolik ya, melakukan pembunuhan. Apakah agama kami menjamin? Tidak. Tapi yakin percayalah. Ya, yakin dan percaya. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa sampai ke Bapa kalau bukan melalui aku. Kalau itu yang diucapkan ya. Tapi saya mau mengatakan Ibu, kalau Ibu bisa jamin agama Ibu masuk ke surga ya, dengan melakukan ya pemboman, ya pemerkosaan, pembunuhan, Ibu bisa jamin garansi ya. Saya tidak tahu ya pola pikir Ibu seperti apa. Ya kan, Ibu bisa garansi ya orang yang bisa melakukan pemboman, melakukan pembunuhan, melakukan perang, Ibu bisa jamin agama A itu masuk surga. Wah, saya bingung. Guru siapa yang mengajarkan Ibu seperti itu? Kalau agama A bisa menjamin, agama nggak bisa menjamin, Bu. Tapi perilaku, tingkah laku, attitude, kasih, sesama, itu yang menjamin orang. Maka dia yang pantas memenuhi apa yang Ibu katakan tadi, surga tadi. Saya nggak mau berbicara masalah konteks terlalu dalam masalah agama. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Tapi yang saya katakan, tidak ada satupun agama kalau perilaku umatnya bajingan. Oke, stop, waktu habis. Langsung ya Dek, langsung di restart, langsung mulai. Langsung. Oke, saya tanggapi, nggak usah bertele-tele. Saya nggak ngerti ini orang sosiologi, tapi arahnya kemana pembicaraannya. Dengarkan baik-baik. Agama Islam tidak pernah menjamin penjahat masuk surga loh. Agama Islam itu menjamin Bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu ya Bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila solihan. Apa kata Allah? Mau dia orang beriman, mau dia orang Nasrani, mau dia orang Yahudi, kalau dia beriman kepada Allah, berbuat baik, percaya kepada hari akhir, dia masuk surga. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Jadi nggak ada Islam menjamin penjahat masuk surga, Pak. Nah, justru Kristen yang menjamin penjahat masuk surga, karena Yesus berkata apa? Aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Maka Yesus mati di tiang salib untuk menjamin orang-orang berdosa seperti kalian masuk surga. Jadi Bapak menuduhkan konsep pemikiran Kristen kepada kami umat Islam. Lucu. Nah, terus Bapak bilang begini, bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui Yesus. Ini dusta. Karena Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Henok dan Elia itu sudah terbang ke surga, Pak. Yesus belum lahir. Jadi ada yang sudah ke surga tanpa Yesus. Jadi dustalah kiranya ada yang mengatakan tidak ada yang ke surga tanpa melalui Yesus. Bohong. Henok, Elia waktu itu Yesus belum lahir, tapi dia sudah diangkat ke surga tanpa kematian. Jangan bicara dusta depan saya ya. Dan tolong baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Yang mengatakan orang jahat itu bisa masuk surga tanpa perlu berbuat baik adalah Kristen. Indulgensi Katolik. Penjahat bisa masuk surga dengan cara membuat surat indulgensi. Tidak ada Islam menjamin penjahat. Islam menjamin penjahat masuk neraka walaupun agamanya Islam. Pemikiran yang menjamin, ideologi yang menjamin penjahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik, hanya perlu Tuhan, darah Tuhan, dan tumbal Tuhan adalah Kristen. Kok Bapak nuduh kami? Itu ajaran kalian, menjamin penjahat masuk surga. Yesus datang untuk para pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Makanya pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Kenapa Bapak ini? Lupakah? Nah itu, silakan tanggapi. Udah habis. Ya, silakan tanggapi. Oke. Tadi kan Ibu bilang saya agama menjamin orang masuk ke surga. Ibu salahkan saya. Saya kan mengatakan agama adalah salah satu kendaraan. Agama itu kendaraan loh, Bu ya. Kalau ibaratnya itu partai politik itu kendaraan, Bu. Makanya saya katakan tadi, Bu, ya. Kalau Ibu hidup di dunia ini, ya,
ibu hidup di dunia ini hanya untuk mementingkan sepihak, ya, tidak memberikan suatu pemahaman yang baik, tidak memberikan suatu literasi yang baik, tidak memberikan suatu pembelajaran yang baik, ya. Saya selaku pembimbingnya ibu nggak lulus ini. Contoh, kalau saya jadi pembimbingnya ibu, ya, ibu nggak lulus. Karena apa? Ya, artinya ibu belum menguasai sebenarnya ilmu yang ada, yang ibu yakini. Tapi kalau ibu sudah meyakini ilmu yang ibu dapat, ibu tidak berarti mengeluarkan statement begini. Contoh ya, saya kasih tahu contoh. Bukan saya artinya orang yang anti agama, enggak. Contoh, ya, Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad, ya, dia tidak melakukan hal-hal seperti yang ibu lakukan seperti ini. Kedua, ya, Ustadz Dal Saad yang di Makassar, dia tidak melakukan statement seperti ibu ini, buka-buka live komal, tidak, Bu. Artinya sudah memahami. Terima kasih. Oke, di restart waktu. Saya dituduh dari tadi teman-teman ya, yang dilakukan Bapak sosiolog ini adalah menuduh saya atau ad hominem. Yang dia bahas pribadi saya, dia nggak kenal saya, baru ketemu saya hari ini, langsung menuduh saya begini dan begitu. Membandingkan saya dengan ustadz-ustadz saya, apa urusannya Pak? Anda katanya sosiolog. Kenapa konteksnya melebar begini Pak? Tadi Anda yang mengklaim, pertama, agama tidak menjamin keselamatan. Loh, kalau tidak menjamin keselamatan, kenapa jadi Katolik? Itu nggak dijawab dari tadi. Kedua, Anda mengatakan bahwa ada kami, umat Islam ini, percaya bahwa kami, agama Islam, menjamin penjahat bom Bali untuk masuk surga. Itu nggak ada dasar omongan itu adalah tuduhan kalian. Maka saya berikan bukti konkret bahwa Kristen lah agama yang menjamin orang-orang jahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, nih kalau Bapak bilang ini dalil yang tidak benar ya, saya bingung dengan orang-orang Kristen kalau naik ke tempat kita, kenapa suka begini? Nih, perhatikan nih. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nih, Tuhan Anda aja datang untuk para pendosa loh. Anda bilang ada agama yang menjamin orang-orang berdosa masuk surga. Mati agama ini agama apa? Loh, itu Kristen kok. Itu Kristen. Islam tidak pernah menjamin orang berdosa masuk surga loh. Siapa bilang Islam pernah menjamin orang berdosa masuk surga? Makanya Allah ciptakan dua tempat, surga dan neraka. Neraka ini bagi orang-orang zolim, Mbak. Gak ada ceritanya orang-orang zolim itu masuk surga. Pak, jangan memutarbalikkan keadaan, narasi dalam kekristenan itu Bapak lempar kepada kami. Seolah-olah Bapak ini nggak ngerti isi kitab Bapak. Saya katakan sekali lagi, justru Kristenlah yang mengajarkan kalian bebas masuk surga tanpa perlu berbuat baik. Bahkan para pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga dibandingkan keluarga-keluarga kalian. Ini bukti surga kalian menjamin orang jahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik lagi. Tapi dikatakan bertobat, apa pertobatannya? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan darah Yesus. Bapak tadi mengklaim bahwa Henok dan Elia itu justru sudah ke surga tanpa Yesus. Itu kenapa Bapak nggak bahas? Kenapa malah melebar menasihati saya? Saya tidak akan pernah mau punya dosen kayak gini. Jangankan Bapak bilang saya nggak lulus. Saya nggak mau punya dosen kayak gini loh. Lanjut, Alfian. Jangan kemana-mana lah. Sebentar Alfian, sebelum dilanjutkan ya, mohon diskusinya kondusif lah Pak. Yang disampaikan yang ditanggapi, bukan malah nyerang pribadi saya. Bapak dari tadi banyak banget nyerang pribadi loh Pak. Sebab Bapak bilang saya enggak, Bapak ini kan sosiolog. Kan saya belum nggak tahu. Oke, udah mulai. Saya ngomong. Belum Pak, belum dipakai. Saya lagi ngomong bukan debat dulu. Pak, tolong ya, minta tolong kondusifkan diskusinya. Apa yang tema yang saya bahas, 3 poin yang Bapak statementkan, yang saya tentang itu dibahas. Karena itu ilmunya Pak, bias jadinya. Pertama tentang agama tidak menyelamatkan. Nah, kenapa Bapak masih jadi Katolik? Kedua, Kristen yang menjamin agama itu, agama Kristen yang menjamin para pelaku kejahatan itu masuk surga tanpa perlu berbuat baik. Nah, kemudian saya juga mengatakan bahwa tadi terakhir ya Bapak bilang saya tidak seperti Ustadz Abdul Somad karena mereka memahami loh. Yang bilang saya sama seperti Ustadz Abdul Somad siapa? Saya ini kan pendebat. Saya pendialektika, saya akademisi. Ustadz Abdul Somad itu ustadz guru saya. Beliau itu pendakwah yang mendakwahi sesama muslim. Saya ini orang yang diskusi dengan non-muslim, Pak. Kenapa disamakan? Jadi jangan bawa-bawa pribadi orang lain ya, Pak ya. Nggak perlu, saya nggak pernah banding-bandingkan Bapak dengan penjajah negara kita yang menjajah negara kita loh. Saya nggak pernah banding-bandingkan Bapak dengan pastor-pastor uskup-uskup di luar negeri yang mencabuli anak kecil, nggak pernah loh. Karena saya nggak menyerang pribadi dan komunitas. Saya mau bicara menggunakan kaidah fakta data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Ideologi ajaran yang kita bahas. Bapak bisa kembali ya. Kembali jangan kemana-mana Pak. Nanti saya terlalu banyak yang saya tanggapi. Waktu kita cuma 2 menit. Oke? Lanjut. Silakan. 2 menit mulai dari sekarang. Tadi kan saya sampaikan, agama, Ibu harus paham dulu, agama tidak menjamin seseorang kalau
orang tersebut melakukan tindakan yang tidak benar. Ibu pahami dulu. Tadi kan Ibu sampaikan, agama saya menjamin, kata Ibu. Kalau agama Ibu menjamin, kenapa terjadi pengeboman di rumah ibadah? Kan itu yang saya bilang tadi. Ya, Ibu mutar ke sana kemari ya. Gitu loh, Bu. Jadi Ibu harus memahami juga konteksnya. Jangan sepenggal-sepenggal. Supaya apa? Supaya lawan bicara Ibu pahami. Bukan sepenggal loh, Bu. Bahaya kalau kita memotong-motong orang sepenggal-sepenggal. Agama adalah kendaraan kita, Bu. Ya. Kendaraan. Bukan berarti masuk agama A, Ibu 100% masuk surga. Tidak begitu konteksnya, Bu. Ya kan? Karena kita hidup di dunia ini, makanya perlu kita kasih. Tolong menolong, ya kan? Tapi kalau Ibu konteksnya tadi, agama saya menjamin masuk surga apapun yang dituliskan di dalam kitab suci Ibu, Al-Quran Ibu, ya. Kalau agama A melakukan tindakan kejahatan, Ibu bisa jamin. Enggak juga kan konteksnya. Gitu loh, Bu. Jadi Ibu harus pahami dulu detail. Ya, agama itu adalah kendaraan kita, Bu. Menuju yang kita tuju. Gitu loh. Jadi saya nggak mau bahas konteks, luka sekian, apa sekian. Saya nggak mau bahas ke situ, Bu. Kita berbicara agama adalah alat kendaraan kita. Gitu loh. Udah. Sudah ya? Ya. Pak, Bapak yang nggak nyambung, yang nggak ngerti. Sejak kapan saya bilang agama Islam saya menjamin orang jahat masuk surga, pembembali itu masuk surga? Siapa bilang? Saya pernah ngomong gitu. Saya bingung ini Bapak ini. Saya tidak pernah membuat sebuah statement bahwa kalau kalian masuk Islam, walaupun kalian ngebom gereja tetap masuk surga. Ada saya ngomong gitu? Nggak ada saya ngomong, Bapak yang nuduh gitu kok. Dengarkan baik-baik. Saya bahkan bacakan Quran saya. Kok dipotong saya? Kok dipotong? Dedek, itu jalan tuh. Itu jalan itu nggak jalan, Ibu ngomong itu nggak jalan. Itu jalan, Pak. Ini orang itu baru jalan sih. Itu baru jalan. Astagfirullahaladzim. Nanti dipotong 30 detik santai-santai. Gitu loh. Jadi ini mengganggu saya nih. Iya nih mengganggu saya. Udah ulang lagi deh. Ulang lagi ini. Ini saya bingung dengan. Ini Bapak ganggu saya nih. Waktu saya berjalan nih. Udah loh. Udah saya kasih waktu 1 menit lagi, 3 menit sama Ibu. 3 menit. Ini memang luar biasa ya. Sudahlah Anda masuk di room kami kasih kesempatan Anda bicara, Anda pula yang ngatur kami. Ini namanya penjajah ini teman-teman ya. Udah ulang lagi. Enggak ada ulang lagi. Anda enggak berhak. Saya enggak mau diatur Anda, Pak. Saya tetap sesuai dengan konteks. Dengarkan baik-baik ya. Ulangi deh. 1 2 3. Mulai deh waktu berjalan. Anda mengatakan bahwa Ibu katanya bisa nggak menjamin pembom Bali masuk surga. Memang ada, saya bilang. Siapapun yang membom melakukan kejahatan kalau masuk Islam pasti masuk surga. Ada, saya bilang gitu. Itu justru Kristen. Kristen yang mengatakan dengan pernyataan Yesus, aku datang untuk para pendosa. Bahkan Yesus menyelamatkan Paulus pembunuh Stefanus, bahkan mengangkatnya menjadi rasul. Ini bukti kalau Yesus adalah orang yang datang untuk para penjahat, menjadikan orang-orang jahat sebagai agama Kristen. Ini buktinya, Pak. Bapak nggak mau bahas ayat. Kita di sini diskusi lintas agama. Kalau Bapak nggak mau bahas ayat, bahas apa? Bahas undang-undang. Ini diskusi lintas agama. Lucu Bapak ini. Nah, terus Bapak mengatakan lagi ya, agama tidak menjamin seseorang kalau orang tersebut melakukan perbuatan tidak benar. Di agama Bapak dijamin, Pak, pelaku kejahatan itu masuk surga. Paulus pelaku kejahatan masuk surga loh. Ya, pesunda lebih dulu masuk surga daripada Bapak. Bapak berbohong. Kenapa terjadi pemboman kalau agama Islam menjamin keselamatan? Agama Islam menjamin orang-orang mengikuti ajaran Islam yang masuk surga, bukan pelaku kejahatan. Justru pelaku kejahatan itu masuk neraka karena tergolong orang munafik, mengaku percaya kepada Islam tapi tidak mengikuti perintah Islam. Mereka membom karena itu larangan dalam agama Islam. Tidak boleh menzolimi orang kafir yang tidak mengganggu kami. Maka mereka yang mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu kami, maka mereka adalah orang yang akan ditentang oleh Nabi Muhammad. Hadisnya ada. Siapa bilang pembom Bali itu dijamin masuk surga? Aneh. Agama adalah kendaraan, masuk agama tidak mungkin masuk surga. Kalau gitu ngapain masuk Katolik? Kalau agama Bapak itu cuma kendaraan, pindah-pindah agama lah. Nah, dan Bapak menuduh saya mengatakan bahwa Islam menjamin orang jahat masuk surga. Ini tuduhan keji loh, saya nggak tahu datang dari mana. Bapak bisa diskusi nggak sih? Saya sudah katakan, yang menjamin penjahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik, bahkan ada nama teorinya adalah teori Calvinis. Orang Protestan Calvinis percaya iman tanpa perbuatan itu Katolik mati, tapi kalau Protestan iman yang menyelamatkan, perbuatan tidak menyelamatkan. Justru Kristen yang percaya orang jahat masuk surga. Kenapa kami dituduh? Silakan. Bu, oke ya Bu, tadi kan Ibu jamin agama Ibu masuk surga.
Ibu tadi ngomong agama ibu bisa jamin ibu masuk surga. Saya bertanya ke ibu, Loh, kalau agama ibu bisa jamin masuk surga, ibu bisa menjamin ya bahwa orang melakukan kejahatan itu bisa masuk surga, kan itu tadi saya bilang. Tolong dipahami, Bu. Ibu kan menyatakan agama ibu bisa jamin ibu masuk surga. Ibu yang mengatakan, saya nggak menuduh. Ya, saya bertanya. Nah, jadi kalau begini, Bu. Jadi kalau begini kita nggak nyambung, Bu, ya kan? Nggak nyambung. Jadi bang, saya turun aja. Kenapa? Si Alfian ini Kristen loh, dia netawain bapak loh, bapak nggak nyambung. Bapak yang nggak nyambung. Sekarang tujuannya. Kapan saya bilang Nah, bahwa orang ini Islam kan menjamin? Berkurang jadinya Ya saya. bapak udah gini, bapak udah mau turun. Alfian, matikan aja waktunya Alfian. Alfian, saya mau minta tanggapan kamu deh. Kamu kan Kristen. Diskusi saja, tanggapi saja. Takutnya buang-buang waktu kemana-mana terus. Timernya jadi nggak anu. Udah timer di mute dulu aja. Dengar ya. Ini waktu saya sebelum Alfian saya datang, suruh, tadi Ibu bilang. Enggak, saya mau ke Alfian dulu. Datang, saya mau suruh Alfian dulu bicara dulu. Sudah, Bapak sabar. Bapak bilang katanya mau turun sudah. Datang, ini Alfian belum datang loh tadi, Bu. Waktu Pak, itu. Jangan ganggu saya ngomong dengan Alfian dong. Alfian ini agamanya setahu saya Kristen, coba saya tanya dulu. Alfian agamanya apa, Dek? Alhamdulillah udah Muslim. Oh, Islam. Udah Islam. Muslim, Masya Allah. Dia tadi Kristen. Tadinya dia Kristen. Pak, dengar dulu. Ini kenapa sih orang diam dulu? Kenapa sih saya bilang dulu dia Kristen? Saya nggak tahu kalau dia udah pindah Islam. Gimana sih ini orang nih? Ini orang selalu aja diskusi mutar-mutar. Dia mengatakan, ibu katanya bilang bahwa agama ibu menjamin orang jahat masuk surga. Saya 3 kali lo menjawab loh, Pak. Agama yang menjamin penjahat masuk surga tanpa perlu berbuat baik itu Kristen. Itu yang saya bilang tadi. Saya tidak pernah bilang Islam menjamin para penjahat masuk surga. Di dalam Islam itu wabasiril ladzina amanu wa amilu solihat. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannah, aku akan memberikan surga. Kata Allah, saya yang dijamin masuk surga adalah yang bukan ngaku-ngaku Islam, tapi yang beriman dan beramal soleh. Saya tidak pernah bilang Islam menjamin orang jahat masuk surga. Saya bilang Kristen justru menjamin para pendosa masuk surga. Yesus yang bilang, aku datang untuk para pendosa. Gitu. Jadi kenapa Bapak berulang-berulang mengatakan, Ibu kan bilang, saya kan sudah klarifikasi berkali-kali. Masa nggak denger? Saya sudah ngomong 3 kali nggak didengerin loh. Maunya Bapak tuh apa gitu loh. Silakan Bapak buka mic. Bapak tuh maunya apa? Diajak diskusi nggak nyambung. Di mute, buka mute-nya. Diajak diskusi nggak nyambung. Malah kita dibilangnya nggak nyambung. Oke, thank you Alfian ya. Buka mic Pak, buka mic. Mic-nya dibuka, kita nggak dengar. Oke Buka ya. mic-nya. Oke. Ya, sekarang aku bertanya ke Ibu. Nah, Ibu agama silakan. Islam. Ya. Ibu bisa jamin nggak Ibu masuk surga? Saya nggak bisa menjamin saya masuk surga lah. Yang menjamin saya masuk surga Allah lah. Gimana sih? Enggak. Oke. Ibu nggak jamin Ibu masuk surga. Iya, Benar yang menjamin saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjamin saya kalau saya mengikuti aturan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan saya masuk surga. Dalilnya mana? Kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Maka surga dan neraka saya itu. Oke. Tadi Bapak nanya. Ini kan saya jawab. Ibu ini jawab orang dijawab malah dia. Kok saya yang jawab, dia yang keberatan? Saya menjawab yang menjamin saya masuk surga Nabi saya, yaitu dan itu adalah wahyu Tuhan saya, bukan saya yang menjamin diri saya masuk surga. Gimana sih? Aneh ini. Yang menjamin Ibu adalah nabinya Ibu. Betul. Benar kan? Betul. Betul kan? Betul. Nggak? Betul. Ya ampun, Ya, 3 kali kita emosi. Habisnya Bapak kayak peka telinganya dari tadi loh. Betul kan? Betul kan? Makanya saya teriak. Jangan-jangan telinga Bapak tersumbat. Itu bukan marah, teriak. Supaya Bapak denger. Iya, 2 kali loh. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Mudah-mudahan Bapak dengar. Silakan. Kayaknya ada masalah dengan kejiwaan Ibu ini. Bukan jiwa saya bermasalah, kuping Bapak bermasalah. Bermasalah jiwa Ibu. Enggak, kalau jiwa saya bermasalah nggak mungkin saya lulus sarjana, Pak. Saya belajar psikologi. Telinga Bapak bermasalah. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Baru saya teriak, baru Bapak dengar, Bang. Itu kayaknya telinga Bapak perlu ke THT. Lanjut. Jadi
Jadi saya menggambarkan ibu. Saya nggak butuh penggambaran. Bapak-bapak siapa sih kok gambar-gambarin saya? Bahas yang tadi itu. Agama Bapak menjamin para pelaku kejahatan itu masuk surga. Contohnya Paulus, pembunuh Stefanus malah masuk surga dia menurut Kristen. Itu Longinus, penombak. Bapak tahu nggak penombak lambung Yesus namanya Longinus itu penjahat Romawi justru menjadi santo di Katolik loh. Inilah bukti Kristen Katolik menjamin para pelaku kejahatan masuk surga. Udah ada Bu. Saya mohon maaf, saya turun aja Bu. Nah makanya dari tadi kalau nggak mampu turun aja Pak, jangan Gitu. saya ini. Soalnya Saya ini justru saya kasihan sama Bapak ngaku ibu sakit sosiolog. jiwa. Ibu sakit Yang sakit jiwa itu Bapak Ibu yang sakit mengaku-ngaku jiwa. Bapak dari tadi Emosi itu adalah aja orang terus. sosiolog. Enggak, Cocok emosi terus, bentar, emosi terus. kalau ada alasan itu bukan sakit jiwa, itu reaksi kemanusiaan. Tidak ada ceritanya Oke, orang saya pahami yang dulu tuli ketika diajak bicara lalu kita akan diam saja. Enggak, Pak. Saya orang normal, Pak. Saya punya reaksi, bukan orang sakit jiwa. Bapak yang sakit jiwa, nuduh orang sakit jiwa. Yesus juga dituduh sakit jiwa kok dulu, Pak. Aneh nih orang. Oke, Alfian, thank you Alfian ya. Yang siapa yang nggak emosi? Betul nggak, Bu? Betul, Pak. Betul nggak, Bu? Betul, Pak. Kayak bolot. Betul. Itu bukan kemarahan, tapi teriak supaya didengerin. Haranya. Kita diskusi, kita nggak bertele-tele guys. Kita iya enggak ya. Tegas kita itu loh. Ya, oke. Apakah aku salah ya? Kalau nggak salah, Alfian ini muslim dari lahir atau pernah jadi? Kalau nggak salah sih ada aku namanya Alfian kemarin. Dia Kristen. Bukan kamu berarti ya? Iya, yang pernah curhat. Yang pernah curhat. Mbak. Beneran, Dek. Kamu itu Alhamdulillah sudah sebulan. kamu 4 hari harinya. waduh, kamu beneran ya yang kemarin itu ya, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Jadi Islam jadinya, Dek. Ya Allah. Berarti Ini tambah masih siap bersyukur sholat ya. Jumat yang ketiga. Allahu Akbar. Jumat yang ketiga siap. Gimana lihat Bapak sosiolog tadi makin mantap jadi Islam ya Allahu setelah lihat Akbar. Bapak tadi ya. Gara-gara Bapak tadi diskusi malah makin mantap ya. Jadi Islam dia. Gara-gara Bapak tadi nggak jadi dia balik ke Kristen Bapak, malah makin mantap dia pakai parfum pergi sholat Jumat. Dan disunat, Dek. Jangan lupa disunat loh. Alfian jangan lupa. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Jangan sunat Udah lagi, khitan. Khitan Sama ya. teman. Keren, Masya Allah ya. Dengar baik-baik teman-temannya. Jangan sok-sok jadi ahli psikologi di depan saya. Saya sendiri belajar psikologi. Ciri-ciri orang sakit jiwa adalah tertawa tanpa ada trigger, marah tanpa ada trigger, ya, marah meledak hingga membabi buta, sehingga mengeluarkan diksi-diksi yang frontal, kata-kata serangan personal dan ad hominem atau komunitas, dan juga serangan fisik itu bisa masuk dalam gangguan jiwa. Kemudian menangis tanpa ada sebab alasan yang jelas, itu juga dalam gangguan jiwa. Kalau teriak tegas, kesal, karena bicara dengan orang gak nyambung, itu bukan penyakit kejiwaan, tapi itu adalah reaksi kemanusiaan.